Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Apa makna menzalimi diri kami? Yaitu dengan berbuat dosa. Zalim itu ada zalim kita sama Allah, ada zalim kita kepada sesama manusia. Zalim kita kepada Allah yaitu berbuat dosa. Itu puncaknya yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan, menyekutukan Allah itu kezaliman seorang hamba kepada Allah yang paling besar. Dan zalim kita kepada manusia, apa zalim kita kepada manusia? Bisa dengan lisan, bisa dengan tangan, bisa dengan perbuatan, macam-macam bisa kita berbuat zalim kepada orang-orang. Baik pada hartanya, kehormatannya, dirinya, darahnya, itu bisa kita berbuat zalim kepada orang-orang. Maka Allah ajarkan bagaimana cara bertaubat daripada perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Yaitu apa? Meminta keampunan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim atas diri kami. Anfusana. Kemudian fa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kalau Engkau tidak memberikan sayangmu kepada kami ya Allah, rahmatmu kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Kami betul-betul akan menjadi orang yang merugi. Ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat di sini yaitu kalimat ini, Rabbana zalamna anfusana. Sebagian ahli tafsir juga menyebutkan kalimat tersebut yaitu apa? Disebutkan di dalam riwayat daripada Imam Mujahid, yaitu kalimat subhanakallahumma la ilaha illa anta rabbi zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ini yang diajarkan, yaitu dengan kalimat ini. Bagaimana cara kita bertaubat? Fataba alaih, kemudian Allah menerima taubat daripada Nabi Adam. Cara bertaubat, para ulama menyebutkan, ini cara ini bukan dibuat oleh para ulama, tapi disimpulkan oleh para ulama dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Daripada ayat-ayat, daripada hadis-hadis. Apa syarat-syarat taubat? Kalau berhubungan antara kita sama Allah, dosa tersebut, maka syaratnya 3. Yang pertama, al-iqla' anidz-dzanbi. Detik itu juga tinggalin dosa tadi. Lagi mabuk-mabuk, ingin taubat, tinggalin. Walaupun tinggal setengah airnya, tinggalin ketika itu. Jangan alah tanggung setengah lagi. Nah, ini enggak. Harus ketika itu langsung tinggalkan. Yang kedua yaitu apa? Ada penyesalan. Dan yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga ini yaitu dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali apa yang dilakukannya tadi. Kalau 3 ini sudah ada, maka syarat taubat sudah dipenuhi dan dia layak mendapatkan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dia mengulangi kembali bagaimana? Maka mengulangi kembali dia nanti di masa depan itu bukan berarti taubat yang pertama ini enggak diterima. Taubat pertama diterima. Ketika melakukan kesalahan lagi perlu taubat lagi, dan 3 syarat ini harus ada. Enggak dikatakan taubat bohong-bohongan, enggak, betul-betul sudah taubat. Walaupun terulang lagi maka dia perlu melakukan taubat lagi. Jadi taubat ini itu apa? Wazifatul umur, kewajiban sepanjang masa. Selama masih hidup maka kita diperintahkan untuk bertaubat. Dia tidak pernah terikat dengan waktu ataupun tempat. Kalau sholat ada waktunya, kalau puasa ada waktunya, kalau haji ada waktunya dan ada tempatnya. Maka kalau taubat, kewajiban yang gak pernah terikat oleh waktu dan tempat. Setiap hari kita disuruh untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat 3 ini harus ada. Bahkan jemaah dirahmati Allah, dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, "Aznaba 'abdi dzanban," hambaku telah melakukan dosa. Kemudian apa yang terjadi kepada hamba tersebut? Kemudian dia meminta kepada Allah, "Rabbighfirli," atau ya Allah, ampuni saya ya Allah. Apa kata Allah kepada malaikat?
hambaku melakukan dosa dan dia mengetahui bahwa tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa kecuali diriku, maka aku pun mengampuni dosanya. Kemudian melakukan dosa lagi, kemudian dia minta ampun lagi, sama Allah ulang sampai 3 kali dia melakukan. Kemudian Allah mengatakan, selama dia senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tetap mengampuni orang tersebut. Terserah berapa banyak dosa yang dilakukan, Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Makanya sifat manusia ini memang berbuat dosa. Allah sayang betul kepada orang yang mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sangat sayang. Digambarkan oleh baginda Rasulullah, sayangnya Allah kepada kita itu seperti apa? Disebutkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Ar-Raja, di dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab Ar-Raja, di situ disebutkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang dengan para tawanan perang. Di dalam tawanan perang ini ada siapa? Ada seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Hilang anaknya bukan di mall, kehilangan di dalam tawanan perang. Anaknya lagi menyusui. Apa yang terjadi pada perempuan ini? Susah perempuan ini. Lari ke sana, lari ke sini. Lihat ke sana, lihat ke sini, cari, teriak-teriak siapa yang lihat anaknya. Betul-betul kesusahan. Dan itu dilihat oleh baginda Rasulullah, dilihat oleh Umar bin Khattab, dan dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Susah betul perempuan ini, hilang anak. Siapa yang nggak susah hilang anak? Maka ketika dilihat oleh baginda Rasulullah sama para sahabat yang lain, tiba-tiba perempuan ini mendapati ada anaknya di situ. Dalam keadaan tergesa-gesa, cepat-cepat dia ambil anaknya tersebut, dia peluk, dilekatkan ke perutnya, digenggam erat-erat. Setelah itu langsung disusukan sambil menangis luar biasa. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atarauna hadhil mar'ah?" Apakah kalian mungkin enggak perempuan ini melempar anak ini ke dalam kobaran api? Apa jawaban sahabat? La wallah, demi Allah enggak akan pernah. Sayang betul dia sama anaknya. Masa tega seorang ibu yang lagi menyusui anaknya itu melempar anaknya ke dalam kobaran api. Apa kata Rasulullah setelahnya? Lallah, sesungguhnya Allah lebih sayang lagi kepada hamba-hambanya. Orang yang mengakui dirinya sebagai Tuhannya itu lebih sayang lagi daripada keadaan perempuan ini kepada anaknya. Berarti kalau orang tua saja sayang kepada anak seperti itu, Rasulullah gambarkan Allah lebih sayang lagi. Jadi mana sayangnya Allah? Dalam hadis lain disebutkan, Allah berikan ke atas dunia ini satu rahmat, yang dengan satu rahmat ini seluruh makhluk ini saling berbagi. Saling berbagi. Hewan berbagi satu sama lain, jin berbagi satu sama lain, manusia berbagi satu sama lain, sampai binatang buas pun tidak mau memakan anaknya sendiri. Ini saling berbagi satu. Allah akhirkan 99. 99 ini untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang beriman saja nanti di hari kiamat. Bayangkan satu saja udah cukup untuk satu dunia. Berbagi antara orang iman sama orang kafir. Dari awal diciptakan manusia sampai akhir manusia. Dari awal diciptakan jin sampai akhir diciptakan. Sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat nanti 99. Untuk siapa? Hanya untuk orang yang beriman. Bagaimana? Terus kata para ulama di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan, terus Allah masukkan orang beriman ke dalam neraka bagaimana? Orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka itu bukan untuk dihinakan. Neraka ini tempat penghinaan. Untuk siapa? Orang-orang yang nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tempatnya orang-orang kafir itu neraka. Tempat orang beriman di mana? Surga. Maka orang beriman dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan, bukan untuk dihinakan. Ibarat kita punya anak jatuh ke dalam lumpur, apa yang dilakukan orang tua? Apa dipukul-pukul anaknya? Enggak. Kotor bajunya, kulitnya kotor, diambil dengan lembut, dengan disiram anaknya sampai hilang kotoran, baru dimasukkan ke tempat yang nyaman, ke atas tempat tidur, disuruh istirahat. Ini keadaan daripada orang beriman kalau transit di dalam neraka.
Syaratnya apa?